Allah diketahuilah wa syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila jami'il awliya wa syuhada wa salihin khususan ila jami'il awliya fi hadzal maqam Allahumma ali darajatihim wa a'idana min barakatihim wa nas'alullaha al-barakah wassalam wal afiyah bismil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah masya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillah masya Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah masya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Hakim, ya Fattahu ya Mubin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an mubarakan marhuma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami perhimpunan yang diberkati lagi dirahmati. Amin. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maghfura, dan jadikanlah ya Allah perpisahan kami selepas majelis ini perpisahan yang mendapatkan pengampunan dan pemeliharaanmu. Allahumma rabbana zidna ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami. Warzuqnal fahma, kurniakanlah kefahaman ilmu kepada kami. Wa wafiqna lil amal, dan berilah taufik kepada kami ya Allah untuk mengamalkannya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang berbahagia, yang kami muliakan, Tuan Pengursi Masjid, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, dan seluruh barisan ahli jawatan kuasa Masjid As-Salam, muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan, para asatidah, para pelajar Mahatafid As-Salam, para hadirin wal hadirat yang juga kami hormati, dan mudah-mudahan kita semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari yang mulia ini, alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sibukkan kita di awal pagi dengan aktiviti ibadah kepada Allah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita di awal pagi untuk hadir datang ke rumah Allah. Di mana orang yang hadir datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah golongan orang-orang yang berada fi sabilillah. Golongan yang berada dalam naungan dan perlindungan Allah. Mereka dikerumuni oleh malaikat-malaikatnya Allah. Mereka golongan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ya, mereka adalah golongan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'aitumuhu, ya idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Saksikanlah jika kamu tengok orang yang selalu mondar-mandir ke masjid, olah alik ke masjid, datang ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah dia orang yang beriman. Dan Masya Allah orang yang datang pada waktu pagi ketika Masya Allah orang lain tidur, ini adalah golongan yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya diberi kabar gembira dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyiril masya'ina fid dhulami bin nuri tammi yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada mereka al-masya'ina fid dhulami, yang berjalan di waktu gelapnya malam untuk datang ke masjid, untuk datang sholat subuh berjamaah. Kabar gembiranya bin nuri tammi yaumal qiyamah, kabarkanlah mereka itu akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti kelak pada hari kiamat. Allah, hari kiamat di akhirat itu tuan-tuan gelap. Akhirat itu gelap, kubur itu gelap, mahsyar itu gelap, sirat itu gelap, dan tidak ada yang boleh menerangi, tidak ada yang boleh menyelamatkan kita di sana kecuali nur, kecuali cahaya. Ya, kecuali cahaya. Dan orang yang Masya Allah gemar ke masjid, apatah lagi di waktu pagi, kata Rasulullah, antara orang yang akan mendapatkan cahaya yang sempurna, yang mudah-mudahan insya Allah kita semua akan tergolong istiqomah dalam golongan orang yang datang ke masjid, dalam golongan orang yang hadir berjamaah, wabil khusus sholat subuh. Mudah-mudahan kelak nanti pada hari kiamat Allah berikan cahaya yang sempurna, keselamatan kepada kita di sana. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala gerakkan atau mudahkan langkah kaki kita untuk alhamdulillah datang ke masjid. Orang yang mengimarahkan masjid, siapa lagi yang akan mengimarahkan masjid kalau bukan kita, tuan-tuan? Kalau bukan kita orang-orang Islam yang mengimarahkan masjid, kalau bukan kita yang ada rumahnya berdekatan dengan masjid ini, siapa yang akan mengimarahkan ini masjid? Ini tanggung jawab kita, ini tugas kita semua. Bagaimana masjid ini dapat kita hidupkan dengan aktiviti ibadah, dengan sholat berjamaah, dengan majelis ta'lim, dengan majelis zikir, dengan dakwah, dengan kebaikan-kebaikan. Tahniah kita ucapkan, selamat kita ucapkan, syabas kita ucapkan kepada seluruh barisan kepengurusan masjid yang Masya Allah berjaya menghidupkan masjid ini dengan berjamaahnya dan juga dengan majelis-majelis ilmunya. Insya Allah ya, mudah-mudahan dengan hidupnya masjid, dengan amal-amal ibadah, dengan hidupnya masjid, dengan ketaatan kepada Allah, mudah-mudahan kampung kita, daerah kita, tempat kita dijaga, dijauhkan oleh Allah daripada bala dan juga musibah. Daripada bala dan musibah. Masya Allah, satu tempat masjidnya hidup, ma'mur dengan ibadah kepada Allah, ada pengimarahan itu masjid dengan sholatnya, dengan zikirnya, dengan majelis ilmunya, itu masjid akan menjadi asbab perlindungan, penjagaan daripada segala bala dan musibah, bala zahir dan juga bala batin. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Masya Allah, apa kata Allah? Inni laqad Allahumma shalli alaihi wasallam. Dalam bahasa hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, yang maknanya aku teringin sungguh untuk menurunkan azab kepada suatu kampung, kepada suatu daerah. Ya. Tapi ketika aku tengok tiga golongan ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sarraftu anhumul azab.
Aku elakkan, aku jauhkan azab itu daripada menimpa mereka. Ya. 3 amalan itu apa tuan-tuan? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan pertama yang akan mengelakkan kampung kita, daerah kita daripada bala dan musibah apa? Yang pertama, ya, ummarul masajid. Falamma ra'aitu ummarul masajid wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya sarraftu anhumul adab. Tapi ketika aku tengok 3 golongan ini, sarraftu anhumul adab, aku elakkan adab daripada mereka. Siapa yang pertama? Ummarul masajid. Aku tengok di sana ada orang-orang yang mengimarahkan masjid. Ada orang-orang yang menghidupkan masjid. Masya Allah. Ya, amalan mengimarahkan masjid, amalan yang dianjurkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah, dan perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena seperti riwayat yang kita sebutkan, ia boleh mengelakkan kita daripada bala dan juga musibah. Ya, dan kenapa bala musibah akan dijauhkan oleh Allah daripada orang-orang yang memakmurkan masjid? Karena Masya Allah, ya, kampung, daerah yang selalu ada yang mengimarahkan masjid di sana, maka akan ada malaikat-malaikat yang mendoakan kerahmatan untuk mereka, akan mendoakan keampunan untuk mereka. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dinukilkan oleh dalam kitab yang ditulis oleh salah guru kami, salah satu kitab yang beliau tulis, Haula fi suhbatil malaikah, golongan yang akan dibersamai malaikat. Siapa di antaranya tuan-tuan? Orang-orang yang selalu gemar mengimarahkan masjid. Dikatakan, ya, tidaklah dikumandangkan azan lalu didirikan sholat kecuali di pintu-pintu masjid itu ada para malaikat-malaikat yang akan mencatat daripada orang-orang yang gemar datang ke masjid. Dan malaikat-malaikat itu Masya Allah akan mendoakan setiap orang yang datang mengimarahkan masjid. Dan apabila suatu ketika orang yang mengimarahkan masjid itu tak nampak, tak ada, maka malaikat itu akan berdoa, ya Allah, kalau sekiranya dia sedang sakit, sembuhkan. Kalau sekiranya dia sedang bermusafir, jaga, lindungilah permusafiran. Kalau malaikat itu tahu bahwa dia sedang sakit, maka malaikat akan datang mengunjungi rumah orang tersebut dan mendoakan, ya, dan akan menyantuninya, menyalaminya, ya, dan akan memeluknya di rumah-rumahnya. Masya Allah. Ini kelebihan orang yang istiqomah datang ke masjid. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan, orang yang istiqomah dalam kebaikan akan ditulis baginya pahala seperti mana kalau dia sehat, pahala seperti mana kalau dia sedang mukim. Ya, selalunya kalau orang musafir, kadang-kadang ada amalan-amalan yang biasa dia buat, tapi karena permusafiran, letih, penat, capek, menyebabkan dia tak mengamalkan amalan yang selalu dia buat. Selalunya berjamaah, tapi sedang musafir dia tak berjamaah. Selalunya hadir dalam majelis ilmu, tapi karena musafir tak duduk dalam majelis ilmu. Selalunya Masya Allah ketika di kampungnya selalu lepas subuh dia duduk berzikir, berwirid. Lepas sholat dia duduk berzikir, berwirid sampai selesai. Tapi bila bermusafir kadang-kala terlepas daripada berzikir dan juga berwirid. Maka ketahuilah orang yang istiqomah dengan amal kebaikan, apabila karena dia sakit itu amalan dia tinggalkan atau itu amalan dia tak terlepas daripada melakukannya, akan ditulis oleh Allah pahala seperti mana dia mengerjakannya saat dia sedang tidak musafir. Pahala yang Allah berikan seperti mana kalau dia sedang sehat. Allah, itu pahala, ya, kelebihan daripada orang yang istiqomah. Masya Allah. Baik, kembali bahwasanya Masya Allah dengan menghidupkan masjid, dengan menghidupkan berjamaah, itu akan menjadi asbab malaikat akan mendoakan kita. Apa kata malaikat? Allahumma sholli alaihi, Allahumma rahmu. Ya Allah rahmatilah mereka, ya Allah ampunilah mereka. Masya Allah. Itulah rahasianya. Kenapa? Kalau di suatu masjid itu hidup masjidnya dengan kebaikan,
akan dijaga, dilindungi oleh Allah daripada bala dan musibah, karena orang yang gemar datang ke masjid, ahli-ahli masjid ini selalu didoakan dan dikerumuni oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Dan Masya Allah, banyak kalau kita tengok bala musibah yang berlaku, Masya Allah, tapi masjid oleh Allah dijaga. Orang-orang yang ada di masjid oleh Allah dijaga. Nah, kalau tuan-tuan, insya Allah kita semua tahu, tahun 2004 dulu pernah ada satu tsunami yang begitu besar melanda Aceh, Indonesia. Puluhan ribu, lebih daripada 100.000 orang meninggal. Subhanallah, tapi Masjid Darussalam, ini Masjid As-Salam, di sana namanya Masjid Darussalam, itu masih berdiri kokoh sampai ke hari ini. Padahal semua kanan, kiri, depan, belakang semua hancur. Ya, bangunan-bangunan tadi runtuh, roboh. Masya Allah, sebab karena tsunami yang melanda, tapi masjidnya oleh Allah dijaga. Cukuplah itu menjadi tanda bahwa Allah menjaga, melindungi masjid dan orang-orang yang berada di dalam masjid. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita duduk di masjid, dan Allah Subhanahu wa taala jaga jauhkan kita, family kita, keluarga kita, ahli masyarakat kita daripada bala dan musibah zahir dan juga batin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan satu lagi, orang yang duduk di dalam masjid ini, yang gemar duduk di dalam masjid, itu adalah di antara 7 golongan manusia yang nanti kelak pada hari akhirat akan berada di bawah naungan Allah. Ya, berada di bawah naungan Allah. Pada saat itu manusia berada dalam kepanasan, di mana matahari jaraknya begitu dekat dengan manusia, maka manusia akan pada saat itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, manusia akan kepanasan, manusia akan berpeluh sesuai dengan amal dia masing-masing. Ada yang berpeluhnya sampai mata kaki, ada yang berpeluhnya sampai betis, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, bahkan ada yang tenggelam di dalam peluhnya. Itu satu perkara yang luar biasa, yang kalau kita sekarang kita tak terbayangkan macam mana setiap orang berbeza. Jadi akhirat nanti keadaan yang sama, tapi setiap orang berbeda, ikut amal dia masing-masing. Masya Allah. Dan ada di antara orang-orang yang kata Allah melalui lisan Rasulullah akan berada di bawah naungan Allah, tak akan merasakan kepanasan tersebut, tak akan merasakan huru-hara daripada hari mahsyar. Di antaranya Nabi sebut 7 golongan, dan salah satu dari 7 golongan tadi adalah rajulun nasya'a qalbuhu fil masajid, orang ya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, golongan orang-orang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Golongan yang hatinya terpaut kepada masjid, ini adalah golongan yang nanti Masya Allah, Allah akan beri naungan pada hari kiamat. Amin. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan mereka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang sama-sama mengharap ridha Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kecintaan kita untuk duduk berlama-lama di masjid. Ada satu ungkapan mengatakan begini, al-mu'minu fil masjidi kal samaki fil ma' wal munafiqu fil masjid kal tayri fil qafas. Nah, begitu ungkapannya. Ya, al mu'minu fil masjid, orang mukmin di dalam masjid itu dia seperti apa? Seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ikan yang berada di dalam air. Artinya dia suka berlama-lama di air. Hidupnya selalu pengen di masjid. Apabila datang ke masjid, dia gemar berlama-lama di masjid. Wal munafik, sedangkan orang munafik adalah perumpamaannya seperti burung di dalam sangkar. Dibuka saja pintunya, burung itu akan terbang meninggalkan sangkarnya. Artinya ya, orang munafik itu tak gemar duduk di dalam masjid. Insyaallah saya yakin semua yang hadir ini adalah orang-orang yang Allah pilih, dibersihkan hatinya, dijauhkan daripada sifat kemunafikan. Karena kenapa saya katakan begitu?
bukan nak puji tuan-tuan, tapi itu seperti yang Nabi katakan bahwa sholat yang paling berat bagi golongan orang munafik itu adalah hadir sholat subuh. Ketika Allah pilih tuan-tuan untuk dapat hadir sholat subuh, itu artinya alhamdulillah, insya Allah hati kita dibersihkan, dijauhkan oleh Allah daripada sifat kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang kedua tuan-tuan, amalan yang kedua yang kata Rasulullah SAW akan menjaga, mengelakkan kita daripada bala dan musibah, ya, daripada bala musibah menimpa kita, keluarga dan juga kampung kita. Ya, apa amalan yang kedua? Wal mutazawirina fiyya, yaitu ada orang-orang yang buat silaturahim. Ada orang-orang yang saling berkasih sayang sesama mereka. Masya Allah. Ini sebentar lagi tuan-tuan, sudah mula daripada awal bulan ini sudah banyak, Masya Allah, yang naik nama-nama calon-calon yang akan bertanding tuan-tuan ya untuk VRU yang ke-17 ini, Masya Allah. Maka silahkan berbeza pandangan, silahkan kita berbeza politik, berbeza partai, ya, berbeda sokongan dan lain sebagainya, tapi jangan sampai membuatkan kita memutuskan tali silaturahim. Jangan sampai ianya menjadikan kita berpecah belah, menjadikan kita bermusuh satu dengan yang lain. Kenapa? Karena permusuhan, perselisihan, Masya Allah, memutuskan silaturahim itu justru akan mendatangkan bala dan musibah. Rahmat Allah tak akan tercurah kepada satu kaum yang apabila mereka saling memutuskan silaturahim. Apa kata Rasulullah? La tanzilu rahmatu ala qaumin fihi qati'ur rahim. Rahmat Allah tak akan turun, tak akan tercurah atas satu kaum yang dimana mereka itu memutuskan silaturahim. Justru, Masya Allah, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, justru mari kita pererat silaturahim kita, pererat ukhuwah Islamiyah kita, pererat daripada persaudaraan kita, sambung silaturahim kita, agar rahmat Allah tercurah kepada kita, dijauhkan, dielakkan kita daripada bala dan juga musibah. Seperti mana di dalam hadis yang kita sebutkan, antara golongan yang akan menjadi penghalang suatu kampung itu dari musibah adalah adanya orang yang buat amalan silaturahim. Allah, tuan-tuan, puan-puan, dan termasuk salah satu sifat daripada sifatnya ahli surga itu adalah dia punya sifat suka menyambung silaturahim. Ya, menyambung silaturahim. Kata Rasulullah, "Talatun min akhlaqi ahlil jannah." Ada 3 sifat merupakan sifatnya ahli surga. Mudah-mudahan sifat ini ada dalam diri kita. Apa sifat tersebut? Antu'tiya man haramak, kamu memberi orang yang tak pernah memberi kamu. Kamu membantu orang yang tak pernah membantu kamu. Kamu tolong orang yang tak pernah tolong kamu. Dan yang kedua, wa anta'fuwa amman dzalama, kamu memaafkan orang yang buat zalim kepada kamu. Kamu memaafkan orang yang buat jahat kepada kamu. Kamu memaafkan, buka hati untuk memaafkan orang yang ada buat salah kepada kamu. Dan yang ketiga, wa antasila man qata'a, kamu menyambung silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim. Menyambung silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim. Ya, kalau orang tuh baik dengan kita, kita baik dengan dia, dia selalu mengunjungi kita, artinya menyambung silaturahim dengan kita, kita pun menyambung silaturahim dengan dia, bagus, elok. Tapi ini belum silaturahim tahap yang rendah. Silaturahim yang tinggi tahapnya apa? Silaturahim yang tinggi itu orang tuh putuskan silaturahim dengan kita, tapi kita tetap baik dengan dia. Tetap kita menyambung silaturahim dengan dia. Allah, tuan-tuan, puan-puan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Masya Allah, beliau itu ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, seorang yang sangat pemaaf. 3 sifat ahli surga ini ada dalam dirinya. Ya, dia memberi kepada orang yang tak pernah memberi kepadanya. Dia memaafkan orang yang buat salah kepadanya, dan dia juga menyambung silaturahim orang yang memutuskan silaturahim. Ya, ada seorang yang Masya Allah, Abu Bakar itu di dalam sejarah dicatat
bahwa Abu Bakar itu mendapat satu ujian, ya, yang ujian itu menimpa kepada putrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an, bahwa Sayyidatuna Aisyah itu pernah dituduh sebagai orang yang berzina. Pernah dituduh bahwa Sayyidatuna Aisyah itu telah melakukan zina. Masya Allah. Maka antara orang yang terlibat dalam menyebarkan tuduhan jahat terhadap Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an, ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, lupa namanya. Ya, ada sahabat Nabi yang terlibat dalam hal tersebut, dan Masya Allah, ya, orang tersebut walaupun begitu, ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, setelah turun ayat tentang kesucian Sayyidatuna Aisyah, ayat yang mensucikan Sayyidatuna Aisyah, dan bahwa Sayyidatuna Aisyah itu suci daripada tuduhan jahat, tuduhan keji, tuduhan zina yang dilontarkan disebabkan orang-orang munafik. Masya Allah, ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada satu orang itu terlibat, tapi Sayyidina Abu Bakar memaafkan dia. Sayyidina Abu Bakar bahkan memberikan pemberian kepada dia. Masya Allah, yang memberi, memaafkan, ya, menyambung silaturahim kepada orang yang bahkan telah membuat, ya, satu tuduhan yang jahat terhadap putri beliau. Ini akhlak yang perlu ada dalam diri kita. Masya Allah, mudah-mudahan 3 akhlak tadi wujud di dalam kita semua. Masya Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang sama-sama mengharap keridhaan Allah dan menyambung silaturahim ini, tuan-tuan, merupakan satu amalan yang kata Rasulullah akan menjadi pembuka rezeki kita, akan menjadi asbab Allah panjangkan umur kita. Kata Rasulullah, man ahabba ayyuthaqalahu fi athari, siapa yang ingin Allah panjangkan umurnya, wa yubsatalahu fi rizqih, diluaskan daripada pintu-pintu rezekinya, falyasil rahimah, hendaklah dia terus menyambung daripada silaturahim. Hendaklah dia terus menyambung dan menjaga silaturahim. Masya Allah, ya, ini akan menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala, ya, melapangkan rezeki kita, menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala, ya, meluaskan daripada rezeki kita, dan juga akan menjadi asbab Allah panjangkan daripada umur kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah, mudah-mudahan, ya, kita dapat menjaga silaturahim kita. Allah, tuan-tuan, puan-puan, ya, jaga silaturahim kita dengan mak ayah kita, jaga silaturahim kita dengan adik-beradik kita, jaga silaturahim kita dengan family kita, kerabat kita. Bayangkan tuan-tuan, ada jiran tetangga pun perlu kita jaga. Diancam oleh Allah orang yang, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, diancam oleh Allah orang yang tak baik dengan jirannya, memutuskan silaturahim dengan jiran pun diancam oleh Allah dengan ancaman yang berat. Apa kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jari. Siapa yang, Masya Allah, falyuhsin ila jari, siapa yang beriman kepada Allah dan juga yakin akan adanya hari pembalasan, yakni akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jiran tetangganya. Yakinilah baiknya kita kepada jiran tetangga kita, itu juga kebaikan yang akan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah. Dan Rasulullah itu mengatakan, ya, kata Rasulullah, mazala Jibril yusini bil jar. Jibril banyak kali datang kepada saya berwasiat supaya saya berbuat baik kepada jiran tetangga saya, sehingga saya menyangka jiran tetangga itu akan termasuk orang yang akan mendapatkan daripada warisan. Karena apa? Karena kerapnya Jibril alaihissalam datang mewasiatkan Nabi untuk berbuat baik kepada jiran. Dan orang yang berbuat jahat kepada jiran diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang begitu dahsyat, yakni diancam dia dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ada seorang perempuan datang diceritakan kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Lalu cerita ini ditanyakan oleh Sayyidatuna Aisyah kepada Rasulullah. Kata Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, innaha dzukirat imra'atun kathurat
an kathrati sholatiha wa kathrati siyamiha. Ada seorang perempuan ini, dia diceritakan merupakan seseorang yang sholat malamnya begitu banyak. Sepanjang malamnya dia dengan sholat, siang harinya pula dengan puasa. Bagus, bagus, elok, memang sepatutnya. Malam dengan sholatnya, siang dengan puasanya. Kita tak mampu tuan-tuan. Puasa tiap-tiap hari tak mampu. Nak tahajud daripada isya sampai subuh tak mampu. Kalau tidur mampu lah daripada isya sampai subuh. Tapi kalau ibadah, sholat tak mampu kita tuan-tuan. Tiap-tiap hari nak buat seperti itu. Allah. Ini perempuan kata Sayyidatuna Aisyah, sholatnya banyak. Sepanjang malam dengan sholat, siang dengan puasanya. Tapi apa kata Sayyidatuna Aisyah? Ghairu annaha tu'dhi jiranaha. Tapi ini perempuan suka menyakiti jirannya. Memutuskan silaturahim dengan jirannya. Zalim terhadap jirannya. Tak baik dengan jirannya. Apa kata Rasulullah? Innaha finnar. Dia kalau tak taubat kepada Allah, maka dia akan menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuan-tuan, dalam hadis ini jiran tetangga yang dia bukan kerabat kita, dia bukan family kita, dia bukan adik-beradik kita, tak ada hubungan darah dengan kita. Mungkin bangsa pun berbeda dengan kita, mungkin agama pun berbeda dengan kita. Tapi kata Rasul, kalau tak baik dengan jiran, ya, zalim terhadap jiran, itu boleh menjadi asbab kamu akan terjerumus ke dalam lembah nerakanya Allah. Bayangkan kalau kita memutuskan silaturahim dengan family kita, dengan adik-beradik kita, apatah lagi dengan ayah ibu kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Makanya Rasulullah katakan la yadkhulul jannata qatimur rahim. Tak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka Masya Allah, suka saya sebutkan di sini, ya, ini kata kawan-kawan Ustaz sudah mulai naik banyak bendera-bendera, ya, karena di sini sudah mau PRN, sudah mau pilihan raya. Maka suka saya ingatkan saya dan kita semua untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga persaudaraan, ya, jangan sampai perbezaan politik menjadikan kita memutuskan silaturahim dan juga bermusuh-musuhan. Insya Allah. Ini amalan yang kedua yang disebutkan di dalam hadis akan menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada bala dan musibah. Yang ketiga, orang yang akan dijauhkan daripada bala dan musibah, yang ketiga, wal mutabadilina fiyya, orang yang saling berbagi karena, orang yang saling memberi karenaku. Adanya orang-orang yang saling bersedekah di antara mereka. Masya Allah, ya, amalan infak, amalan sedekah ini merupakan amalan yang akan menjadi insya Allah menjadi asbab Allah jauhkan, elakkan kita daripada bala dan musibah. Ya, baik dalam artian berbagi, memberi atau infak sedekah itu artinya kepada manusia, yakni kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang susah, orang-orang yang Masya Allah membutuhkan bantuan. Masya Allah, tahniah diucapkan kepada pihak pengurusan Masjid As-Salam dan juga Madrasah As-Salam yang saya dimaklumkan, Masya Allah, mereka ada menjaga, ya, memberi bantuan tiap-tiap bulan kepada beberapa orang pesakit yang tak mampu untuk orang pesakit yang Masya Allah memerlukan rawatan dan juga memerlukan bantuan daripada segi keuangan. Masya Allah, ini satu amalan yang sangat Allah cintai, satu amalan yang akan menjadi asbab Allah elakkan, jauhkan kita insya Allah daripada bala dan musibah. Rasulullah SAW bersabda, bakiru bis sadaqah. Apalagi waktu pagi, bersegera pagi-pagi lagi kalian buat infak dan sedekah tiap-tiap hari. Fa innal bala la yatakhattas sedekah, karena bala musibah itu tidak akan melangkahi sedekah. Artinya orang yang buat infak sedekah akan dijaga oleh Allah daripada bala dan musibah. Masya Allah, ya, baik tadi berbaginya infak sedekahnya kepada manusia yang memerlukan, orang-orang fakir, orang-orang sakit, orang-orang susah, ya, orang-orang yang sudah warga emas yang Masya Allah tak ada yang menjaga mereka. Termasuk kepada budak-budak pelajar, kawan-kawan pelajar kita, Masya Allah, ya, termasuklah juga mutabadzilina fiyya, orang-orang yang berinfakkan hartanya untuk masjid.
menginfakkan hartanya untuk madrasah, menginfakkan hartanya untuk keperluan-keperluan umat, insya Allah itu akan menjadi amalan yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat dan ridhonya, yang akan menjauhkan kita daripada bala dan musibahnya Allah. Allah, Masya Allah, Alhamdulillah ya, tuan-tuan, tahniah kepada tuan-tuan yang dipilih oleh Allah untuk istiqomah infak untuk masjid ini, untuk pembinaan masjid, untuk pengimarahan masjid, Masya Allah, untuk pengimarahan madrasah, Masya Allah. Kalau boleh tuan-tuan, puan-puan semua, Masya Allah, setiap hari kita sisihkan sedikit daripada harta kita ya, untuk kita infakkan secara khusus untuk masjid kita, untuk madrasah di sini, untuk berjalannya madrasah di sini. Inilah harta kita yang sesungguhnya. Yang kita makan habis, yang kita pakai rosak, lusuh, rosak, ya, yang kita infakkan inilah yang akan berkekalan pahalanya untuk kita. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Yang kita kumpul, apabila kita meninggal, harta itu akan menjadi rebutan anak-anak kita. Yang belum tentu kalau anaknya soleh, insya Allah mereka akan memanfaatkan harta tadi, diwakafkan atas nama kita dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak, kita tak pasti. Ya, kadang-kadang, Masya Allah, kekayaan itu membuat silau mata, membuatkan lupa diri, sehingga karena harta orang menjadi putus silaturahim, karena harta menjadi begaduh. Masya Allah. Maka kitalah yang punya kuasa terhadap harta kita ketika kita masih hidup, ketika kita masih sehat, ketika kita masih ada kelebihan rezeki. Harta yang Allah amanahkan kepada kita, kita infakkan, kita wakafkan di jalan Allah. Saya dimaklumkan di masjid sekarang sedang, Masya Allah, membuat perbaikan tandas, Masya Allah. Ya, kalau tandas di rumah kita, insya Allah kita akan buat cantik. Kita akan keluarkan duit untuk mempercantik, memperbaiki dan mempercantikkan tandas kita. Maka tandas masjid ini juga tanggung jawab kita. Kita keluarkan harta kita untuk apa? Untuk supaya tandas tadi, Masya Allah. Kadang orang berpikir, Ustaz, kalau saya infak untuk masjid ini cepat. Kenapa? Kalau infak untuk masjid, karpet masjid, orang cepat infak. Kenapa? Karena hari-hari orang sholat di sini. Ya, orang sholat di sini, sehingga itu akan menjadi amal jariah yang mengalir kepada kita. Tapi mungkin untuk tandas, untuk kereta, kadang-kadang kereta madrasah rosak, kita kadang-kadang kurang memikirkannya. Kenapa? Karena kita anggap ini nanti amal jariahnya terputus. Tandas apalagi, apakah? Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka untuk Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya, kita perlu yakini bahwa itu juga amal jariah kita. Apatah lagi tandas itu untuk apa? Untuk orang-orang bersuci, supaya orang sholatnya dengan nyaman. Makruh orang sholat dalam menahan air kencingnya. Makruh seorang sholat menahan diri pengen buang air besar. Masya Allah, nak sholat tapi tengok tandas kita rosak, tak jadi nak buang air. Akhirnya sholat dalam keadaan menahan daripada keinginan nak buang air kecil, buang air besar. Masya Allah. Maka ketika kita menyediakan tempat nyaman, ya, sehingga orang-orang, Masya Allah, boleh buang hajat dengan selesa, Masya Allah, sholatnya akhirnya menjadi selesa, jauh daripada suci, daripada najis, suci daripada kotoran, itu akan lebih besar lagi. Ya, adalah amalan yang juga tak kalah besar pahalanya daripada wakaf yang kita buat. Apalagi mungkin tuan-tuan ada di antara kita yang punya, ada di antara kita mungkin berhutang dengan seseorang, ya, tapi orangnya sudah meninggal. Atau kita mungkin dulu pernah terlibat dengan, ada mungkin di harta kita harta yang kita, yang syubhat, harta yang kita tak tahu nih halalkah, haramkah. Itu harta yang syubhat seperti itu boleh diinfakkan secara khusus untuk tandas. Untuk tandas supaya apa? Ya, insya Allah itu mudah-mudahan menggugurkan daripada dosa-dosa kita, insya Allah. Baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Adanya wujudnya 3 golongan ini. 1 yang mengimarahkan masjid, 2 orang yang membuat silaturahim, 3 orang yang saling berbagi satu dengan yang lain. Ini akan menjadi asbab sarraftu anhumul adab. Kata Allah, aku akan elakkan adab, bala, musibah daripada menimpa mereka. Masya Allah. Mudah-mudahan 3 amalan yang sebentar tadi kita kongsikan
Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita untuk kita beramal dan menyampaikannya insya Allah. Setakat itu yang boleh dikongsikan pada kesempatan pagi hari yang mulia ini. Mudah-mudahan sedikit yang dikongsikan memberi manfaat khususnya untuk diri saya sendiri, amnya untuk tuan-puan sekalian. Jazakumullah khairan katsira. Jutaan terima kasih diucapkan kepada pihak pengurusan masjid, wabil khusus kepada akhunal fadil Habib Faizal yang untuk kali keduanya alhamdulillah menjemput, memberi ruang dan peluang kepada kami untuk dapat berkongsi ilmu di masjid ini di Sampurna dan juga dapat bersilaturahim dengan tuan-puan sekalian. Insyaallah panjang umur, kita jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Setakat itu yang boleh dikongsikan, yang baik datang daripada Allah, segala kekurangannya daripada diri kami. Mohon doanya. Insya Allah malam ini ada satu kuliah lagi, kemudian besok pagi insya Allah sudah turun ke Tawau ya, dan kemudian akan terbang dalam pukul 10 kalau tak silap ke KK, kemudian ada program di Tenom dan juga ke Ninggau. Insya Allah 10 hari bulan atau 11 hari bulan akan kembali ke Jakarta, Indonesia ya, dari Jakarta ke tempat kami, ke madrasah kami, lebih kurang dalam perjalanan 5 ke 6 jam. Mohon doa daripada tuan-tuan, insya Allah mudah-mudahan mohon doakan madrasah yang saya sedang usahakan di Indonesia, Allah mudahkan untuk kami menjaganya, untuk kami mengembangkannya, melahirkan ramai daripada para ulama, para salihin insya Allah, dan juga mudah-mudahan kita sokong madrasah yang ada di masjid kita ini ya, bagaimana mudah-mudahan lahir daripada madrasah ini para penghafaz Quran, para ulama, para solihin yang akan menyebarkan ilmu-ilmu Allah di Sempurna dan juga di Sabah secara khususnya. Insya Allah. Itulah amal jariah kita tuan-tuan. Nah, jadi kalau tuan-tuan ada kelebihan rezeki, ya, ada kelebihan rezeki, kita sisihkan harta kita untuk kita bantu imarahkan ini masjid, imarahkan ini madrasah. Bantu madrasah ini, ya, bantu pondok ini, itulah amal jariah kita. Di situ pelajar mengaji, di situ pelajar baca Al-Quran, di situ pelajar menghafal Quran. Nanti pelajar menyampaikan ilmu, mengamalkan ilmu, melahirkan lagi pelajar yang lain, melahirkan lagi ilmuwan yang lain. Tuan-tuan yang berinfak ada saham di dalamnya akan mendapatkan bahagian pahala daripada amalan yang mereka buat insya Allah. Setakat itu yang boleh dikongsikan, yang baik datang daripada Allah, segala kekurangannya daripada diri kami. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil ya qadhiyal hajat ya mujibad da'wat ya rafi'an darajat iqdi hawaijana. Tunaikan segala hajat kami, hajat ma'iyah kami, hajat guru kami, hajat madrasah kami, hajat madrasah sahabat-sahabat kami, dan mudahkanlah segala urusan mereka yang membantu urusan kami. Mudahkanlah urusan dunianya, mudahkanlah urusan akhiratnya. Istajib do'ana bijahi nabiyikal mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu